Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bahwasannya masyarakat sudah menstempel ya, bahwa kelakuan Habib-Habib imigran Yaman itu rata-rata karakternya buruk ya. Jadi kalau mereka berceramah itu ya tidak ada ilmu agamanya sama sekali, nggak ada. Jadi hanya sekitar caci maki, adu domba, provokasi supaya kita membenci pemerintah, dan juga fitnah. Nah, ini yang banyak sekali dilakukan mereka adalah fitnah. Mereka seperti tidak takut dosa ya, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak percaya kayaknya loh. Jadi mereka melakukan fitnah seenak perutnya sendiri. Kapanpun, dimanapun, kalau dia mau pasti akan memfitnah orang. Ya, jadi jangan heran kalau golongan Habib-Habib kaum Balawi imigran Yaman itu hobinya memfitnah. Jadi seperti memang tidak takut dosa akan fitnah. Itu fakta dan bukan hoax. Rata-rata semua masyarakat Indonesia sudah tahu itu dan sudah bisa merasakannya. Nah, di dalam video ini kita akan menyaksikan beberapa Habib yang memfitnah ya, yang juga memfitnah ya, yang akan disampaikan oleh saudara kita bahwa beliau melihat terjadi fitnah lagi yang dilakukan oleh Habib-Habib kaum Balawi imigran Yaman. Untuk itu, ayo kita saksikan bersama video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ayo kita simak video berikut ini. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, sekarang muncul lagi fitnah terbaru dari klan Ba'alawi atau framing terbaru dari klan Ba'alawi kepada pihak Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan. Fitnahannya itu adalah bahwa isu polemik nasab ini dimunculkan untuk menutupi rencana pembangunan gereja terbesar se-Asia Tenggara. Di zaman fitnah, ya, terakhir ketika kemarin gonjang ganjing ada begal nasab, ternyata tujuannya apa? Tadi kata Habib Taufik itu dunia, dunia, dunia. Pusatnya ada di Banten. Ternyata terakhir kita dengar satu berita bahwa di Banten akan dibangun gereja terbesar se-Asia Tenggara. Subhanallah, terbesar se-Asia Tenggara. Dan yang mendukung itu mayoritas para kiai, para ulama yang buhut kepada para habaib. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini fitnah ini. Tidak ada informasi tentang akan dibangunnya gereja terbesar se-Asia Tenggara. Saya mencoba browsing mencari informasi, benarkah ada rencana pembangunan gereja terbesar se-Asia Tenggara? Dan saya mendapatkan informasi per tanggal 14 Februari 2019. Namun demikian kategori berita ini adalah hoax. Pembangunan gereja terbesar se-Asia Tenggara di Tangerang. Kategorinya hoax. Telah beredar informasi tentang rencana akan dibangunnya gereja terbesar se-Asia Tenggara di Kabupaten Tangerang. Tepatnya di Perumahan Suparnapadi Alam Sutra Sindang Jaya. Informasi tersebut sampai memancing wacana aksi demonstrasi oleh warga. Faktanya, setelah ditelusuri informasi tersebut tidak benar. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar memastikan informasi tersebut adalah hoax. Beliau menegaskan
Saya pastikan itu hoax. Tidak ada pembangunan gereja di sana. Beliau juga menjelaskan yang benar adalah hanya pembangunan sekolah umum Santa Laurencia. Meskipun begitu, pemerintah Kabupaten Tangerang akan menghentikan pembangunan sekolah tersebut karena masalah isu SARA dan penyalahgunaan perizinan. Ini pertanggal 14 Februari 2019 yang lalu. Jadi isu tentang adanya rencana pembangunan gereja terbesar se-Asia Tenggara itu merupakan berita hoax, tidak berdasar sama sekali, alias dusta. Dan ini lagi-lagi membuka mata kita semua warga pribumi. Bagaimana perilaku klan Ba'alawi ini selalu membuat fitnah-fitnah, framing-framing yang tidak berdasar data dan fakta. Saya kira fitnah ini tidak bisa dianggap main-main karena sudah menjurus kepada isu SARA. Dan memang sudah kebiasaan mereka, kalau ada hal-hal yang merugikan klan mereka, mereka akan memframing, membawa isu-isu tersebut kepada isu-isu SARA, isu-isu politik, dihubung-hubungkan dengan masalah SARA dan politik. Dulu Pak Rizik Syihab mengatakan bahwa polemik nasab ini ada bandarnya, ada yang bayarin, ada yang modalin. Kemudian di lain kesempatan juga Pak Rizik Syihab mengatakan bahwa polemik nasab ini merupakan kerjanya intelijen hitam. Hanya sebagai penutup saya mau sampaikan bahwa gerakan anti Ba'alawi, gerakan anti Habib yang sekarang marak di mana-mana, ini gerakan intelijen hitam, saudara. Mereka nggak mau ulama dan kiai bersatu. Mereka nggak mau ulama dan kiai punya pengaruh berakar di tengah masyarakat, saudara. Dan sekarang muncul lagi bahwa polemik nasab ini dimunculkan untuk menutupi rencana pembangunan gereja terbesar se-Asia Tenggara. Kita jadi semakin tahu bagaimana karakter mereka. Saya kira lebih baik para habaib klan Ba'alawi ini daripada terus-menerusan membuat fitnah-fitnah murahan, membuat framing-framing yang tidak berdasarkan data dan fakta, karena masyarakat sekarang sudah cerdas, tidak mudah percaya dengan apa yang keluar dari mulut-mulut Ba'alawi. Sekarang masyarakat sudah banyak yang tercerahkan. Daripada membuat fitnah-fitnah dan framing-framing yang tidak berdasar data dan fakta, lebih baik bagaimana klan Ba'alawi ini mengupayakan pertemuan antara Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan pihak Habib Ba'alawi. Beberapa waktu lalu Kiai Haji Syarif Rahmat pernah menantang Naufal Bamukmin untuk bisa menghadirkan salah satu dari 3 Habib ini, Pak Rizik Syihab, Pak Lutfi bin Yahya, atau Pak Taufik Assegaf. Makanya kita buka bedah masalah seminar di UIN. Kalau Ustadz Naufal Bamukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara 3? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik Assegaf? Boleh kapan saja, insya Allah saya bertanggung jawab menghadirkan untuk diskusi. Saya kira daripada terus-menerus membuat fitnahan, mending fokus untuk mempertemukan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan salah satu 3 Habib tadi, atau bahkan kalau bisa ketiga-tiganya. Kenapa harus Pak Rizik Syihab? Karena Pak Rizik Syihab ini kita tahu selama ini beliau digelari imam besarnya umat Islam, imam besarnya FPI. Walaupun FPI sudah dibubarkan, tetapi faktanya berdiri lagi, walaupun mungkin masih ilegal, belum terdaftar di Kemendagri. Kenapa harus Pak Lutfi bin Yahya? Karena Pak Lutfi bin Yahya juga bisa mewakili para habaib. Karena kita tahu bahwa Pak Lutfi bin Yahya ini adalah ketua sufi sedunia. Kenapa harus Pak Taufik Assegaf? Karena Pak Taufik Assegaf ini merupakan ketua daripada Rabithah Alawiyah, di mana organisasi Rabithah Alawiyah
merupakan organisasi pencatat para keturunan Ba'alwi yang mereka mengklaim mereka sebagai keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini yang harus jadi fokus para klan Ba'alwi, bukan terus-menerus membawa masalah ini kemana-mana, selalu dihubung-hubungkan dengan isu SARA dan politik. Mereka bukannya fokus untuk melawan tesis Kiai Imaduddin yang sudah hampir 3 tahun ini berdiri dengan kokoh, tidak bisa dipatahkan. Jadi sahabat-sahabat semua, kita semakin tahu bagaimana karakter dan sifat mereka. Mereka selalu menuduh bahwa isu nasab ini merupakan fitnah akhir zaman, fitnah Dajjal. Padahal sebenarnya yang memunculkan fitnah itu adalah mereka sendiri. Yang memunculkan fitnah, hoax, dan framing-framing tidak berdasar itu adalah mereka sendiri. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.